Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, seperti kita ketahui, kaum Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang mengerti sungguh-sungguh mengenai hukum Taurat. Dan kita tahu bagaimana hukum Taurat itu diberikan kepada umat Israel melalui Musa. Oleh karena itu mereka yang mengerti betul mengenai hukum Taurat ini disebut sebagai menduduki kursi Musa karena bisa mengajarkan mengenai Taurat itu. Tapi Yesus memberikan catatan bahkan kritik kepada kaum Farisi dan ahli Taurat itu, yaitu bahwa mereka hanya tahu dan mengajarkan, menjadi guru, tapi tidak melaksanakan. Bahkan tadi secara jelas Yesus juga menegaskan bahwa mereka yang tahu itu selain tidak mengajarkan, tidak melaksanakan, bahkan memberikan beban kepada orang-orang lain. Sedangkan mereka sendiri tidak menyentuhnya, demikian istilahnya. Jadi mengajarkan orang lain untuk melakukan ini, untuk melakukan itu, menurut hukum Taurat, tetapi tidak pernah melakukannya. Dan perbuatan-perbuatan mereka, pekerjaan yang dibuat, adalah untuk kepentingan diri sendiri. Kesalahan yang dibuat dengan doa-doa, supaya bisa mendapatkan pujian. Demikian juga dikatakan bahwa ingin selalu di depan. Maksudnya supaya dianggap sebagai orang yang terhormat, sebagai orang yang dianggap sebagai pemimpin yang hebat. Tentu hal ini tidak berkenan kepada Tuhan, karena sebenarnya kalau orang sungguh mau menjadi yang terkemuka, demikian dikatakan, harus merendahkan diri, bersikap rendah hati, tidak kemudian mencari kepentingan sendiri, bahkan kehormatan dirinya. Yesus menegaskan pemimpin yang sejati adalah Allah sendiri dan juga Kristus. Nah, kita sebagai orang-orang yang tahu mengenai hukum Tuhan, hendaknya kita melakukannya, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Taurat, dan jangan mengikuti siapa yang mengajarkan, yaitu ahli Taurat dan kaum Farisi yang tidak pernah menyentuhnya, tidak pernah melakukannya, dan kalaupun melakukannya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Maka kita diingatkan sebagai orang-orang yang tahu mengenai perintah Tuhan, supaya menekuni, memegang perintah Tuhan itu, dan berusaha untuk melaksanakannya. Berusaha untuk merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dalam bacaan yang pertama disebutkan bagaimana berbuat baik itu, yaitu mengusahakan keadilan dan membela orang-orang yang lemah, serta mengendalikan orang kejam, artinya menghilangkan penindasan. Itulah salah satu bentuk bagaimana orang melakukan apa yang menjadi perintah Allah dalam kehidupannya, agar supaya dirinya menjadi lebih baik, tapi juga untuk kepentingan sesama. Maka marilah kita seraya mensyukuri sabda Tuhan yang kita dengar, sabda Tuhan yang kita mengerti, sabda Tuhan yang kita pegang. Kita mohon agar supaya bisa merealisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, menyangkut kepentingan sesama, dan kita tidak akan menjadikan sombong karena itu atau meninggikan diri, tapi sungguh tetap bersikap rendah hati. Karena siapa yang meninggikan diri, itu tidak ada lagi artinya di hadapan Allah, bahkan diri sendiri menjadi dirugikan karena saya sudah mendapatkan upahnya, bahkan saya juga menipu diri sendiri. Dengan orang yang rendah hati, itulah yang akan ditinggikan, karena Tuhan akan berkenan kepada orang yang seperti itu. Mari kita hening sejenak.